dilanjutin. Gak usah. Bubar. Gak usah dilanjutin, gak ada ini. Gak ada musyawarah kayak begini. Juga didengerin dulu. Didengerin dulu. Yang tidak silakan. Gak ada musyawarah kayak gini, gak ada. Bubar. Dengan industri nanti baru boleh. Bubar. Ya bubar aja. Udah bubar. Bubar. Gak ada keputusan kayak gini. Keputusan sepihak. Tolong bersabar ya. Gak ada Pak keputusan kayak gini Pak. Ini kita musyawarah, kita orang dewasa loh. Coba ibu silakan. Gak ada. Nah lo dikeplak gitu loh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sefa dari otomotif 4 ya. Saya di sini kan tadi Ini keputusan sepihak namanya. Gak ada kayak gini. menanggapi dari Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu bahwa sumbangan ini Sumbangan lagi. Kelas dipaksa. Jangan dipaksa. Gak mampu. Kami akan mendengarkan Bapak. Ya yang gak setuju tunjuk tangan. Ya. Kepala sekolah keluarin. Nanti ada. Tuh, banyak bapak yang gak setuju. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Musyawarah. Gak ada. Iya, gak ada itu. Ormas sembahyang. Kami itu belum selesai, kita hargai dulu. Kita kan ini forum musyawarah, kita hargai dulu. Kalau udah dikasih budget bukan musyawarah namanya Bu. Disampaikan tadi, ya mengingat Bapak dan Ibu tidak setuju, masa saya harus menyampaikan itu setuju? Dari tadi saya cuma minta itu. Ngalor hidup. Maka dengan angka segitu, saya cabut bahwa itu tidak berlaku. Angka 2 juta. Timbul yang lain. Sekarang Ibu mau ngasih berapa, kemampuan berapa orang tua kepada sekolah, kepada komite, saya terima. Nanti kegiatan akan disesuaikan dengan biaya yang ada. Nah gitu. Yang ada. Jadi jika nanti kelas 11 ini umpamanya nih ya, tidak ikut ini, dan nanti kalau biaya tidak ada kan bagaimana? Itu Bapak paham ya? Begitu ya untuk kesimpulannya. Paham Ibu semua? Bisa direkam, bisa disampaikan? Satu Pak, kejelasan tidak ada sanksi buat anak. Kalau memang orang tuanya tidak menyumbang, tidak ada sanksi. Tolong sampaikan. Namanya kaitan dengan sumbangan Pak, namanya juga nyumbang, tidak ada sanksi. Masa nyumbang ada sanksi? Tidak ada sanksi. Namun resikonya, mohon maaf, resikonya tadi berarti nanti kegiatan anak atau putra putri ibu bapak itu disesuaikan dengan biaya atau keuangan yang ada, kan itu. Nah itu dari tadi seperti itu Pak. Ya. Nggak usah MS Bang lah, bayar di inilah, bayar di Sudah? itulah. Sudah ya, Bapak? Ya. Capsek siapa? Iya, wakil Ruslan. Belum ketemu, yang mana? Ya. Masnya yang lain? Cuma 3 aja? Saya tahu nih, yang berempat aja? Saya udah itu. Hah? Saya udah. Oh, masnya udah. Oh, antara. Oh. Ini nggak ada. Terima kasih ya. Kami. Ini kan barat. Ada beberapa informasi sumbangan tersebut. Itu sih sebetulnya. Kemarin itu aja itu ya. Oke, baik. Videoin apa di foto aja, Mas? Saya video buat TV. Nggak usah. Oh gitu. Kalau TV
berani saya nanti dulu deh Mas, soalnya nggak enak kalau kapan sebelumnya ya Pak. Dengan komite sebelumnya kejadian kemarin rapat orang tua dan komite juga sudah dipanggil oleh KCD gitu ya, ada pengawasan, ini ada visi baru dan memang kegiatan itu kan sekolah harus menuangkannya di atas yang namanya RKAS Pak, rencana kegiatan anggaran sekolah itu sudah dilaporkan ke dinas. Nah, ternyata ada kebutuhan biaya. Ada yang memang terbiayai oleh BOS, BPD, dan ada yang belum terbiayai. Nah, yang belum terbiayai ini sudah dikomunikasikan ke komite sesuai dengan peraturannya. Dan ada rekomendasi rapat dari KCD untuk mengadakan rapat orang tua. Jadi, untuk itulah kemarin dari Sabtu Jumat kami mengundang orang tua. Dikemukakanlah bahwa kebutuhan biayanya sebesar itu, kebutuhan biaya sekolah yang belum terbiayai. Begitu jadi. Komite sudah berupaya ke beberapa perusahaan untuk minta CSR, namun belum ada kabar. Nah, itu adalah hasil selanjutnya adalah bisa sudah dengan komite untuk mengamankan dana. Ya bentuknya mungkin entah di pergubnya apakah bentuknya sumbangan dan lain sebagainya, yang pasti bantuan, namun itu tidak dipastikan. Gitu. Adapun angka itu adalah angka kebutuhan, gitu. Berapa Bu? Angkanya saya nggak hafal Bu, mungkin kalau itu sudah beredar ya, itu kan memang sudah transparan diberitahukan gitu kan, itu ada dan itu memang sudah ada laporannya dan insya Allah semua sekolah memang begitu ada pertemuan dari orang tua. Kebutuhannya apa aja sih Bu kalau boleh? Secara global program tiap tahun Apa aja? ya mulai dari Pasti kan ikut rapat kan? Iya, itu banyak banget Pak Bu. Kalau mau disampaikan juga ada, kita kan ada kalau pendidikan ada standar ya, standar Prioritasnya isi. aja. Ya, semua banyak, semua prioritas karena kita semua diperiksa yang standar 8 standar itu, ya. Ada standar isi, standar proses, standar pengelolaan, ada standar penilaian, semua standar kompetensi lulusan. Mungkin beberapa sudah hafal ya, tinggal lihat di ini, itu ada semua. Dan itu sudah ditandatangani oleh KCD juga sudah. Begitu. Bu, nilainya masa nggak hafal kan ikut rapat kemarin? Kalau 00-nya nggak bisa, saya harus pegang. Globalnya sekitar berapa? Kebutuhan itu kurang lebih 8 itu totalnya, 8 apa? namun yang kurang yang belum terbiayai itu 4 miliar. 4 miliar berarti yang dimintakan yang belum terbiayai karena kita rencananya misalnya ya karena itu diantaranya ada begini Pak, ini kayak kebutuhan keseluruhan lah apapun kegiatan sekolah. Prioritasnya apa sih Bu? Apa kayak RKB? Dari kalau bidang semua kita pengennya ada prioritas ya, ada semua gitu ya. Jadi memang untuk prioritasnya ya semua berharap diprioritaskan, namun ketika memang anggarannya dari cukup ya berarti kita mana ada yang lebih prioritas itu kita musyawarahkan dulu. Jadi ketika saya bilang ini yang prioritas kita harus musyawarah dulu gitu, karena kan tergantung anggaran. Kalau BOS sama BPD itu sudah ada disebutnya aturannya di stafnya, mana yang harus keluar dari BOS, mana yang boleh dan tidak, dan yang BPD juga seperti itu kan Bapak juga tahu mungkin ya. Kan biasanya suka ada urutan Bu, pertamanya apa gitu. Nggak ada Pak, nggak ada. Itu semua harus, karena kan udah yang memang rutin pengelolaan kayak listrik dan lain sebagainya itu udah di BOS dan BPD. Yang belum terjadi itu yang di luar dari BOS dan BPD. Maksudnya yang 4 miliar itu apa sih prioritas utamanya? Walaupun banyak gitu, paling nggak 3 lah, apakah ruang kelas atau mungkin kebutuhan apa bisa disebutin Mas? Saya nggak bisa, karena saya boleh dibilang saya kan ke masa nih kebetulan dadakan, mohon maaf ya. Jadi Bapak Ibu walaupun bilang udah siap, saya nggak tahu kalau sudah siap udah janjian, udah apa gitu ya. Kan ada BOS, ada hal-hal yang dibiayai oleh BOS, ada yang tidak dibiayai oleh BOS. Ini kan baru pertama kali melaksanakan ini sesuai jalur yang sampaikan secara peraturannya. Sebelumnya kan di SMK 1 nggak ada Pak. Dan saya kan juga sebagai yang hanya guru atau wakil itu sebelumnya tidak tahu secara detail seperti apa dan bagaimana. Jadi tampaknya memang saya hanya tahu seperti itu. Kalau Bapak menyampaikan seperti itu, mungkin yang bisa menjawab pada kepala sekolah yang memang sudah tahu secara detail aturannya gitu ya Pak ya. Begini Bu, saya di sini termasuk yang baru menerapkan aturan ini. Kan awalnya kami juga nggak setuju dengan seperti ini. Ternyata aturannya kayak gini, kita baru tahu. tahun lalu nggak ada, nggak seperti ini. Karena ternyata kan baru tahu ada pergub baru, ada ini baru. Nah kan Bapak Kepala Sekolah menyampaikan karena itu memang sudah aturan, ya kan kami sebagai kepala sekolah
melaksanakan sesuai dengan yang memang ada aturannya katanya gitu kan. Jadi untuk kemudian secara detail saya bisa menyampaikan seperti itu karena pemahaman saya seperti itu, tapi ternyata kan Bapak lebih tahu lagi gitu, maksudnya kenapa begini, harusnya nggak begini, harusnya nggak begini. Nah, saya ya bisa menjelaskan tapi hanya sampai sebatas itu, yang terus Bapak bilang bahwa itu seharusnya tidak gitu kan ya. Nah, jadi tampaknya ada Pak Soleh. Pak Soleh. Ya, kalau memang ini mau janji ulang, saya akan schedulekan supaya Putra putrinya di sini. dia itu tahun lalu ada di sini, hanya saja SK kepala sekolah sebelumnya itu sampai 2005 gitu ya, jadi masih menjaga karena SK kan tergantung SK ya, dia dianggapnya seperti itu. Jadi yang memang baru lulus tahun ini, namun SK-nya sampai setahun atau 2 tahun lagi sekitar itu, karena SK-nya kan SK mundur ya sekitar 3 tahun. Ya. Karena ada produk baru begitu, dan seperti yang sudah beredar yang ada di Uninus itu pertemuan itu kan ada videonya ya, ada juga beritanya mengenai berkumpulnya tuh bahwa diperkenankan bagi masyarakat Lampung. Jadi kami juga sebetulnya ada dasarnya, hanya saja mungkin menurut saya ini penerimaan karena mungkin ada tulisan kebutuhannya sekian dan sekian, akhirnya orang berpatokan ke situ. Padahal mah sebetulnya tidak mengikat juga seperti yang disampaikan Bapak. Jadi yang nggak mampu juga nggak masalah, yang cuma bayar segini atau sebulanan ini juga nggak apa-apa. Cuma hanya karena udah keburu kepatok angka itu, akhirnya terjadilah respon seperti kemarin gitu. Jadi sebetulnya ya sudah dikatakan gitu ya dengan komite juga, jadi berapapun pasti diterima, mau bagaimana juga tidak, yang penting ada komunikasi gitu kan ya, nggak mengikat dan nggak ini, jadi seperti itu. Cuma ketika itu kan penjelasan RKAS Pak, berbeda dengan yang seperti ini seandainya, jadi dipahaminya begitu, akhirnya terjadi respon seperti itu. Jadi intinya sebetulnya sama dengan yang Bapak maksud, kita sudah mengikuti, cuman mungkin penerimaannya mungkin ya agak berbeda tiap orang, pemahamannya juga seperti itu. Kalau menurut saya ya seperti itu. Karena ini hal yang baru di SMK 1. Kalau di SMK lain mungkin sudah pernah dan ada sebelumnya. Makanya saran saya gitu ya kan. Oke, apakah sudah ingin itu atau sudah ingin rekening? Salah juga jadi masalah lagi nanti. Nah, sekarang saya tanya, di dalam kan siswa per tahun, kalau memang sejak awal niatnya adalah sumbangan seperti ibu, yang nggak mampu bisa nyumbang 100.000, yang mampu bisa nyumbang 15 juta. Ya. Tapi di atas 12 itu soal komite sekolah itu ya? Iya. Ya. Maaf ini pembelajaran biasa, jadi wajib pada. Saya lihat sih tadi pas di uang situ karena saya tapi saya jadi nggak lama saya itu. Oke, save, gue ingin merilis. Ini sebenarnya bukan sumbangan tadi itu. Nggak apa-apa sih itu. Ininya aja saya pegangin. Tasnya. Nah, awas bang, pertemuan ini apa lagi? Ya, jadi karena ada informasi ya kepada kami soal sumbangan ya, sumbangan. Jadi saya datang. Walaupun SMK itu kewenangan provinsi, tapi yang sekolah di sini kan warga Depok. Sebagai anggota DPRD Depok, maka saya mengklarifikasi ke sini. Nah, penjelasannya adalah bahwa ini mesti saya sampaikan juga kepada seluruh orang tua siswa bahwa tidak ada sumbangan yang sifatnya wajib dan mengikat. Tapi bahwa ada kebutuhan sekolah, ya betul. Sehingga sumbangan itu bersifat sukarela, ya. Dan saya tadi sudah digaransi bahwa tidak akan ada implikasi atau akibat terhadap proses belajar mengajar siswa ya, terkait dengan sumbangan tadi. Nah itu sebenarnya yang penting. Jadi bahwa siswa yang tidak sumbangan pun tidak akan ada intimidasi dan sebagai garansi seperti itu, Bang? Garansinya seperti itu. Ya implikasi seperti itu. Kalau dia sumbangan maka dia bersifat sukarela gitu. Tapi bahwa sekolah memiliki kebutuhan-kebutuhan yang tidak dibiayai oleh BOS secara peraturan perundangan itu dibolehkan untuk melakukan penggalangan dana berbagai cara gitu ya.
Nah, tetapi yang pasti nggak boleh ada pungutan, gitu ya. Untuk yang negeri boleh ada pungutan, sumbangan boleh, bahkan bisa punya bantuan sekolah kepada misalnya pihak tiga, perusahaan-perusahaan dan sebagainya gitu ya, lewat CSR dan sebagainya. Dan menurut saya sebenarnya pemerintah Kota Depok, walaupun ini kewenangan provinsi, kalau memang peduli pada anak-anak Depok yang sekolah di sini, mengupayakan dong lewat CSR, bukan lewat APBD, karena ya ada aturannya. Gitu, lewat APBD dia nggak bisa intervensi ini karena SMA. Tapi kan perusahaan-perusahaan di sini kan di bawah, artinya di bawah pembinaan pemerintah Kota Depok. Lewat CSR bisa bantu. Kalau untuk di kasus di SMK Negeri 1 ini temuannya ini pungutan atau sumbangan? Tadi klarifikasinya adalah ini sumbangan, ya, ini sumbangan. Nah, harapan saya kalau ternyata ini bukan sumbangan ya silakan dikasih tahu lagi. Tetapi per hari ini saya datang ke sekolah menyatakan bahwa ini sumbangan. Itu berapa sih, Bang? Sekitar 4, sekian miliar. Untuknya saya belum tahu pasti, ya. Belum tahu pasti. Belum ada informasi yang pasti soal itu. Tapi yang pasti ini kebutuhan selama setahun di luar yang dibiayai oleh BOS. Ya, ada beberapa poin yang dibiayai oleh BOS. Tapi BOS itu sangat ini Bang, masih sangat kurang ya. Ya, saya kira sih pemerintah Provinsi Jawa Barat ini harus mereview lagi nih kebijakan mereka terhadap sekolah-sekolah gitu. Ya, kalau memang gratis ya pastikan bosnya memadai gitu loh. Berapa ya, sih Bang idealnya dan syarat ini berapa masih jauh? Dari beberapa riset yang saya pernah lihat gitu, biaya pendidikan untuk anak-anak SMA gitu ya per siswa itu sekitar 6 juta. Sementara realisasinya untuk saat ini sekitar 2 juta, nggak lebih dari 2 juta. 2 juta per tahun per bulan? Per orang. Per orang itu per tahun. tahun. Ya, harusnya sekitar 6 juta. ini kan masih sangat jauh Bang. Gimana nih langkahnya? Ya itu kan ke pemerintah provinsi lah, ya kan. Misalkan nanti kami misalnya di provinsi, karena SMA setingkat dan sederajat itu kewenangan provinsi. Nah, tapi bukan berarti bahwa pemerintah Kota Depok nggak bisa melakukan intervensi. Betul. Kalau nggak bisa ada APBD lewat CSR. Gitu. Ya. Bang, ini kan se-Depok juga gitu kan ya Bang ya? Ada intervensi dari Komisi D sendiri atau fraksi untuk mengawal ini nggak sih? Biar ada hotline atau gimana ketika ada aduan? Kalau SMP memang ada rapat dengan kepala-kepala sekolah dan sebagainya untuk mengawasi, karena SMP kewenangan kota. Tapi untuk SMA ya nggak ada secara formal nggak ada koordinasi dengan DPRD provinsi mereka ya kan. Tapi kalau ada laporan tentu kami harus melakukan sesuatu gitu kalau ada laporan, karena bukan soal sekolahnya yang kami advokasi, tapi warganya, anak-anaknya yang mau warga Kota Depok yang sekolah di sini. Seharusnya itu juga jadi pertimbangan dari pemerintah kota gitu. Dengan itu kan kewenangan provinsi, iya bos, tapi kan yang sekolah anak-anak kita, itu harus kita bantu. Gitu. Berkaca dari kasus ini kan artinya ada miskom ya Bang, atau tidak paham? Ya, saya nggak bisa bilang itu Pak, itu miskom atau kemudian sengajaan atau tidak sengajaan ya, tapi yang pasti ya hari ini sudah ditegaskan oleh sekolah gitu, oleh pihak sekolah bahwa itu bukan sumbangan wajib, itu, bukan wajib, tapi sifatnya memang sumbangan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Ya, jadi tidak mengikat, tidak ditujukan pada tidak ditentukan baik jumlah, tenggat waktu maupun subjeknya siapa. Jadi siapa aja bisa bantu. Yang mau nyumbang 100.000, alhamdulillah. Yang mampu, ya jangan 2 juta, 10 juta dia sumbangan gitu. Berarti kalau sifatnya sumbangan boleh? Boleh. Dalam peraturan kita per orang ini per tahun, nah itu yang nggak boleh. Kasih aja ini. Jadi harus lebih detail dan rinci untuk terkait itu nih ya Bang. Memang sih. Silakan kalau mau bantu. Sumbang saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.